Ada soto babat, bingko babat, takut debat. Ini akhirnya menjadi olok-olok. Saya kira baru kali ini ada presiden dan anaknya menjadi bahan olok-olok. Tidak pantas presiden dan anaknya diolok-olok. Tapi jauh lebih tidak pantas presiden dan anaknya yang cawe-cawe urusan Pilpres 2024. Karena hanya di KPU Gibran bisa dilindungi. Kalau ikut debat bebas di tempat lain bisa nangis dia. Ya karena KPU nanti akan betul-betul mengkerangkai jalannya gitu. Ini jangan, ini nggak boleh. Ya nanti jawabannya juga lewat bisikan di telinga ya. Ada alat kan. Sekarang tuh ada alat yang makin kecil nggak kelihatan gitu. Nanti dapat bisikan dari siapa untuk dijawabnya seperti apa. Gak habis pikir sama yang milih dan percaya sama dia kalau dia mampu jadi capres, wapres. Gak ada yang bisa menilai. Ini memaksakan dikarbit, namanya juga dikarbit. Baru mikirin debat aja pasti dengkulnya lemes ya Gib. Lagian ngapain sih lu mau aja disuruh jadi wapres, kan keinginan ibunya katanya begitu. Ibunya harus sami'na wa ata'na. Ternyata beneran penakut. Kalau memang paslon yang normal tentu acara apapun sebisa mungkin dihadiri karena itu wadah kampanye dan promosi. Beda lagi kalau wakilnya ini dipilih karena politik dinasti. Baru ngadepin debat cawapres kayak ngadepin debat ketua OSIS. Oke, biar dapat bocoran materi. Nah, iya katanya begitu. Jadi kisi-kisinya dapat kalau di KPU nanti gitu. Bukan sesuatu yang kemudian akan mengagetkan dia seperti dia ditanya oleh ibu-ibu bagaimana cara menstabilkan harga di pasar. Yang ditanya itu bagaimana cara menstabilkan. Bukan ini harga barang akan naik atau akan turun. Jadi kapasitasnya nggak nyampe gitu. Mungkin dia introvert. Harap dimaklumi. Aduh, lucu-lucu ini ya. Negeri kita ini. Sudahlah. Sahabat SC. Kita coba ini juga kita ingin melihat bagaimana reaksi respon sahabat SC ya. Calonnya cuma 2. Calon 1, calon 3, calon nomor 2 itu privilege. Makin kelihatan Gibran emang nggak mau ikut debat, takut kelihatan dongonya. Jangan-jangan sudah dapat bocoran dari KPU dan pemenangannya sudah ditentukan sebelum pemilu. Sangat boleh jadi. Rezim makin panik dengan kemenangan Amin. Di sisi lain perangkat kekuasaan mainkan senjatanya untuk intimidasi. Nah inilah yang mengerikannya ya. Demokrasi kita seperti kerajaan. Politik pemaksaan kehendak oleh Jokowi terhadap MK, KPU dan rakyat. Anaknya tidak pantas, tidak berkualitas. Oke. Isi kepala sama isi perut beda Kang. Yang satu menampilkan kegemoyan, yang satu menampilkan gagasan Indonesia makmur. Gak perlu repot-repot pakai debat, udah yakin menang. PD-nya tingkat tinggi, didukung Kades seluruh Indonesia. Maaf kalau salah-salah komen. Gak apa-apa. Komentar itu, persepsi itu gak ada yang salah. Itu kan sudut pandang kita. Ya. Jadi persepsi pun kalau kita bicara hanya satu lingkaran saja, sudut pandang itu sudah ada 360 sudut pandang. Kan 360 derajat ya. Bayangkan kalau lingkarannya digeser ke atas ke bawah, 350 kali 360 kali berapa itu? Sudut pandang yang boleh kita sampaikan ke ruang publik ya. Ini kan eranya transparansi. Jadi nggak boleh, nggak apa-apa, nggak ada masalah ya. Jangan takut-takut salah komen. Gibran mulai menunjukkan arogansinya, nyari alasan untuk tak ikut debat. Benar-benar Gibran kartu matinya Prabowo. Ada bagusnya sih. Iya memang, jangankan Gibran, Prabowo-nya saja persoalan besar untuk ikut debat. Bagaimana nanti kemampuan dia untuk mengendalikan emosinya. Kita lihat terakhir aja di mata Najwa dia sudah hampir mau meledak itu emosinya. Kalau tidak dialihkan pada gerakan tangan. Kan itu pengalihan. Ya, biar teredam emosinya. Kasihan Bang, bisa-bisa ngompol hadapi debat. Ya pakai pampers aja ya. Semakin terang Gibran seperti itu. Apalagi bapaknya ini jadi bahan olok-olokan tingkat dunia. Itu yang bikin kita malu. Kemarin kita lihat Pak Jokowi baca koran bahasa Inggris dengan bangganya ditampilkan. Mereka sedang membahas Indonesia yang semakin maju dan sebagainya. Kurang lebih begitu lah. Ternyata ngebahas mahkamah keluarga dan politik dinasti. Ini kan malu kita ya. Belimbing sayur, asam kecut penakut. Nah, ini
Kenapa ya disebut belimbing sayur? Ini kalau ada yang tahu tolong kasih tahu di kolom komentar. Saya masih belum paham. Apa karena rasanya kecut gitu ya? Kalau kemarin di Facebook saya tulis apa? Asam sulfat untuk ibu hamil. Belimbing sayur rasanya kecut. Kalau memang mau sekadar usil, ya silahkan pilih badut. Pemilu akan jujur tanpa Jokowi. Tentu ini kita meyakini sekali ya. Pemilu 2024 tanpa Jokowi. Tapi ini harus diproses oleh siapa ya? PDIP yang paling punya peran di DPR. Ayo dong ya. Jangan sekedar seperti yang playing victim ditinggal Pak Jokowi nangis-nangis. Tapi buktikan bahwa Anda partai terbesar di Indonesia. Ambil inisiatif gitu untuk memproses pemakzulan Jokowi. Gitu ya. Kita tunggulah keberanian PDIP. Oke, benar juga Prabowo mengalihkan kemarahan dengan joget-joget. Ini pasangan yang cocok disandingkan dengan belimbing sayur. Apa itu belimbing sayur? Siapa yang pertama bikin ini? Aduh, ayah wai. Yang bahkan sekarang muncul lagi banget tergibran-gibran. Gibran banget sih lu. Nah, jadi kan ini kayak sebelumnya juga muncul itu Jokowi juga begitu. Saya masih ingat ada yang cerita gini. Ada yang ke warung. Terus beli rokok katanya. Bang, Jisamsu sebungkus. Jokowi ya? Iya. Dahnya. Loh, kok dia dapat rokok Jisamsu sebungkus nggak bayar ya? Datang lagi. Bang, setengah bungkus Jarum Super. Jokowi. Ya. Oke. Nggak bayar juga. Dia heran, wah kok bisa ya? Ya ini dia nanya ke warung, bang itu maksudnya apa kok Jokowi jadi nggak bayar? Maksudnya ngutang kan? Luar biasa ini. Jokowi sama dengan ngutang gitu. Barangkali kalau Gibran sama dengan apa ini? Sama dengan culas barangkali ya, sama dengan pengkhianatan atau apapun itu. Tapi sekarang menjadi sebuah istilah baru, tergibran-gibran. Jangan Gibran banget lu gitu. Kita kan udah kenalan lama dari dulu. Kita kan udah sahabatan. Loh, kok lu Gibran banget sih? Ini kan luar biasa. Ini baru pertama kali terjadi seperti ini ya. Oke, baik sahabat Ecet. Yang tahu tentang belimbing sayur sampai di kolom komentar ya. Penasaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengen nonton konser di lapangan desa, gak usah ke Jakarta. Koruptor dihukum tanpa ada diskon, biar gak bebas hedon. Petani sejahtera, sembako turun harga. Tua atau muda, semua bahagia. Amin pemimpinnya.